pemberitahuan. Langsung minta. Halo Mas Muhammad Ilmi Sarkoden. Langsung gabung for truth. Halo. Halo, tes suara dulu, tes suara. Ya, suaranya bagus. Jelas ya? Selamat malam teman-teman. Selamat malam Mas Adit. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Acara live kali ini mau bahas apa nih Mas Rusid? Bahas itu Mas. Sebelum ke bahasan mungkin kenal si street knowledge dulu pada teman-teman ya. Mungkin street knowledge itu apa ya? Kayak movement kita sebagai mungkin cah-cah nom anak-anak muda yang pengen melakukan suatu pergerakan di dalam pandemi ini, gitu sih menurutku. Tapi kalau artinya street knowledge sendiri sih kayak ya ini bagian dari apa ya, bukan kayak ilmu pengetahuan sih, tapi lebih ke belajar tapi di dalam jalanan kayak gitu. Belajar di jalanan. Berarti belajar nggak perlu di sekolah ya? Belajar sungguh di lapangan. Sekolah apa libur? Sekolah libur. Ini kegiatannya apa aja nih Mas Anja sama Mas Dika? Ya, selama pandemi ini di rumah aja sih, rebahan, mungkin natap. Mas Liburan gitu Mas. Ya. Gimana? Libur ya kerjanya ya? Oh enggak libur. Tetap berangkat tapi cuma piket-piket aja cuma. Tetap aktivitas sih. Tetap aktivitas. Kalau nggak aktivitas nggak makan dong. Ini Mas. Jadi kan kita kan malam ini kan bahasnya kan di Fortruth ya. Di Fortruth itu ya apa aja update-nya, terus layoutnya gimana, terus pengembangan konsep dan sebagainya gimana. Jadi kan teman-teman kan ingin pada tahu metodenya. Bentar, akan isinya di Fortruth. Ya. Kabarnya baik-baik kok Mas Adit sama Rusid. Baik, Mas Angga, baik. Ya, alhamdulillah, sekeluarga ya, semoga ya. Iya. Ini CD-nya Fortruth hasil karya dari Rusid ya Mas Fairuz. Tidak bareng-bareng itu. Ini cetakan tahun 2019. Nah, ini yang ini Samsung juga Ini sudah 1 tahun tapi kayak unboxing baru ya. Jadi kan ini kan kerjasama antara 3 pihak, dari ilustrator, terus dari brandnya, terus dari label. Nah di situ itu ada suatu ekosistem yang terbentuk. Misal gimana sih biar pas adanya, terus dibikin layout dan sebagainya kayak gitu. Pengembangan idenya sama band kayak gimana. Nah, aku mau tanya nih Mas, mungkin bisa diceritain ke teman-teman gimana sih awalnya dapat ide si
Man is a Wolf ini? Awalnya sih dulu sempat apa referensinya dari Google ya. Dari Google dulu aku sama basisnya Mas Denny. Dulu itu ngambil konsep dari apa Homo mini lupus. Ya, lah di situ nyeritain bahwa sifat manusia yang mungkin yang bisa serakah. Ya lebih tepatnya itu sih apa pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk memikirkan dirinya sendiri. Ya, Itulah man is a wolf. kadang sikut sana sikut sini. Ya bisa dijumpai juga di pertemanan, saudara, mungkin bahkan di keluarga sekalipun. Mungkin kayak gimana Mas menurut Mas si Man is a Wolf ini Mas idenya Mas? Bagus sih, terkonsep banget dari apa? Dari lagu-lagunya terus diterjemahkan ke Abuak sama kamu itu keren banget sih menurutku. Enggak sih Mas, enggak keren Mas, kurang kuat kan. Jadi kan kayak apa? Kayak suatu sifatnya seniman itu kan pengennya kan dicoret-coret terus. Enggak, tapi teman-temanku yang lihat artworkmu sih pada bilang keren, serius. Andalan sih, lo andalan terus itu. Oke. Terus jadi transferan ide dari Mas Angga itu kan aku mikirnya gimana ya? Mungkin udah langsung dapat si ininya sih, dapat si karakternya manusia sama serigala kayak gitu kan. Jadi ya mungkin ya Gimana Mas? jadi kayak udah ada di otak di kepala itu udah ada gambarannya. Gambaran si Man is a Wolf itu gimana? Itu sebelum kamu buat ya? Enggak, setelah Angga ngasih konsep aku Mas. Oh, Angga ngasih konsep kamu terus suruh kamu ngerespain ke gambar kayak gitu. Nah terus ketika Angga bilang Man is a Wolf, itu aku mikirnya, oh ini kayak manusia serigala gitu. enggak, kan itu mainstream Mas, itu mainstream. Jadi aku mikirnya kayak rombongan serigala kayak gitu Mas. Jadi dari Alpha, Beta, Yang kayak film-film itu ya. Dan memang waktu tahun 2018 2019 itu lagi trending. trendingnya film manusia serigala itu ya. Ya nggak masalah. Teman-teman juga bilang pada gitu. Di otaknya lagi mancing sih. Wah, dari Nizar Bagas, halo Mas Nizar. Halo Mas Bagas. Di Solo semoga baik-baik saja. Lebaran nggak bisa pulang guys ya. Terus dari lanjut Mas ya, lanjut ngobrolnya ya, mempersingkat waktu ya. Dari Mas Dika mungkin Ya. dari pengembangan konsep gimana Mas? Ada suatu apa unek-unek apa buat teman-teman mungkin? Kalau sebenarnya konsep tuh aku juga kurang itu sih ya kurang ikut andil dalam bikin konsep dalam membuat artwork itu karena saya lebih condong ke musiknya bukan ke konsep. Tapi kalau konsep lebih ke Angga yang lebih tahu. Mas Angga kenapa milih Ruti itu sebagai artworknya? Nah itu dari Mas Gafar itu. Ya kita kan sering nongkrong sih, dekat, sering curhat-curhat, tukar pikir. Nah dari situ sih, dulu kan juga kamu kan sering gambar-gambar kayak gitu, sering apa nunjukin, jadi minat lah. Enggak, aku malah malah kebalikan hari ini Mas. Aku malah kebalikan mikirnya. Aku mikirnya malah aku harus mendekati bandnya, aku harus ketemu kamu dulu ngobrol. Cewek ya. Nah cewek berarti kayak gitu lagi. Apa namanya? Speak dulu berdekatan, strategi. Ya kan dulu kan kamu kan pas itu kan
kayak apa ya, kan yang lain kan mungkin sudah apa, jam terbangnya sudah banyak ya, mungkin kan ambil teman sendiri kan mungkin artworknya Oh, itu juga salah satu faktor itu. ya salah satu faktor buat ya kita sama-sama support lah, bantu mengangkat masing-masing dari kota sendiri. Masa sudah gak kesini Mas biar kelihatan biar Mas. Oh, Mas itu kayak kelihatan. Nah, gitu. Gitu. Nah, dari sini juga ada kerjasama teman-teman, ada kerjasama antara aku sama Mas Adi, Sportro sama Mas Adi sama Samsung juga ada koneksinya, ada sangkutannya. Kalau dari aku sendiri kan, aku kan ini baru pertama kali. Ini itu pertama kalinya aku bikin CD cover, yaitu Mencoba Sportro. Berarti desain pertamamu diaplikasikan di cover CD ya? Iya Mas, kan aku kan belajar dari kamu juga, kayak misal ukuran, terus biar pas sama CD itu gimana, kayak gitu, layoutnya gimana Mas. Halo Mas Firda. Ya Mas Firda, sama-sama. Terus apa namanya? Apa ya? Mungkin bisa tanya-tanya Mas, apa teman-teman mau tanya, monggo silahkan. Saya mau ditanyakan. Saya mau ditanyakan. Ini di sini ada gambar orang megang tombak, itu artinya apa Mas? Oh ini, Ya. nah ini kan Ada kapsel juga gitu, ada, artinya apa? ini ada berbagai macam Karakter ya? karakter di sini. Tapi kan ini kan menyeluruh ya. Jadi kayak permintaannya si Jabrit itu memang harus apa? Per lagu itu ada kayak cerita di dalam si covernya. Nah kalau Ya, Mas, itu Mas terus mau tanya itu kok itu aku sempat bingung juga sama gambar serigala yang kayak mitologi hantu Jepang itu Mas, maksudnya itu loh. Nah itu jadi kayak apa ya, kayak hantu-hantu di Jepang itu loh Mas, kayak di film-film kartun Jepang itu biasanya ada kayak gitu aku lihat. Kita malah belum tahu ini. Penasaran. Aku belum tahu. Gumiho Mas, namanya Gumiho. Itu ya. Gumiho. Apaan sih itu sih? Itu kayak apa, manusia rubah kayak gitu. Nah, aku mau jawab pertanyaan Mas Adi dulu yang soal yang apa yang ini yang kayak sih ya apa gerombolan serigala, gerombolan kepala suku lah. Dia kan nggak ada rombongannya ini. Aku cuma sendiri. Jadi kayak apa ya? Kayak menggambarkan kepercayaannya udah hilang sama si kepalanya. Kayak gitu. Kalau yang si ini cermin itu, cermin juga Mas. Yang si Gumiho ini kan apa namanya? Yang kayak Jepang ini kan kayak infinity kayak gitu ya. Kayak simbol terus menerus angka 8 kayak gitu. Oh iya. Oh. Jadi sifat kerakusan manusia itu tidak ada hentinya Mas, terus menerus berputar terus. Kayak gitu. Hebat ya kamu Mas. Emang kece ya Emang Mas. kece kamu pemikirannya ya Pak. Kita malah baru tahu. Terus yang cermin juga apa ya? Ini malah lagunya Evadir. Evadir itu aku baru tahu dari Mas Dika malah. Artinya itu apa? Bisa diceritain Mas, Evadir itu Mas? Jadi Evadir itu apa ya? Evadir itu kegiatan itu sebenarnya di dunia pendidikan Mas. Itu Evadir itu singkatan dari evaluasi diri, yang dimana biasanya tuh ada dari dinas datang ke sekolah untuk mengecek kinerja guru. Nah, sejak saat itu kenapa nggak bikin lagu aja ini ya? Jadi kita dicek administrasinya, kita dicek program-program kita, gimana kinerja kita.
Nah, sama kan kita ketika menjalani kehidupan sehari-hari, kita perlu adanya evaluasi diri juga, Mas. Mas otak itu. Makanya saya mentransferkan ke dia dan dia mentransferkan ke Denny yang bikin lirik. Ya, dibantu sama Denny. Dibantu Denny. Oh kayak gitu. Evaluasi diri. Artinya ya. Artinya baru tahu benar. Ini prosesnya kamu buat artwork portfolio ini berapa lama nih? Mungkin kalau sebelum rilis pun aku sudah selesai gambar itu mas. Jadi tahun 2018 itu sudah selesai. Sudah selesai sih si artworknya. Berapa lama itu prosesnya? Prosesnya mungkin bertahap digabungin jadi 2 mingguan. Kan si Angga kayak aneh gitu ya, apa mintanya yang rada-rada watercolor gitu. Tapi aku masih masukin idealisku sih di situ kayak misal nambahin style gitu. Tapi kalau aku mau evaluasi diriku sendiri ya, aku mau nonton diriku sendiri itu aku banyak kesalahan sebenarnya, banyak kesalahan di artwork ini. Kayak misal penataan font nggak bisa dibaca jelas banget. Ini susah dibaca, soalnya numpuk. Jadi nutupin artworknya juga masih kayak rame gitu dengan crowded, padat banget. Orang jadi males mas lihatnya mas. Itu sih dari evaluasi itu sendiri. Kalau bagian yang paling susah itu sebenarnya ini. Nah, ini itu kan lipetan 8 persegi jadiin satu. Nah, ini kan ada covernya di sini mas. Iya. Jadi gimana sih biar si cover ini bisa masuk di sini kayak gitu. Kan ada sambungannya. Disambung kayak gitu. Ini yang agak susah di sini ribet penataannya. Tapi ukuran dan sebagainya itu aku bikin artworknya 600 kali 300 cm. 600 kali 300 cm. Berarti 0,3. 0,3. Seberapa penting artwork untuk band atau label? Saya Mas Nizar. Langsung jawab aja mas ya. Iya. Penting sih itu menunjukkan karakter bandnya ya menurutku ya. Sih itu. Jadi kalau semisal aku bisa bikin campaign di dalam artwork untuk band ya. Kayak semisal band itu punya identitas, tapi nggak harus muluk-muluk tuner itu ganja, nggak harus muluk-muluk hardcore itu brass knuckle, nggak muluk-muluk death metal itu gereja satan lah, apalah. Jadi berpikirnya luas aja kayak gitu. Itu malah bisa jadi identik, jadi karakter kamu juga dari yang lain kayak gitu sih. Apalagi sesuai dengan konsep lagu-lagunya, konsep albumnya ya. Iya mas. Dari aku itu kan orang itu lihat pertama, orang itu beli CD atau lihat CD itu kan dari gambar, dari artwork ya. Gitu. Kayak gitu teman-teman. Orang beli itu lihatnya covernya dulu. Jadi dia interest apa enggak itu dari covernya. Dia berpengaruh banget. Ini covernya keren, cakep, pasti otomatis kan orang itu ingin tahu lagunya kayak apa, biasanya gitu sih. Tapi untuk apa mas? Untuk kamu bisa sedikit ngasih bocoran gimana sih proses pembuatannya di dalam lagu kayak gitu. Proses pembuatan iya produksinya. Ini produksinya lumayan lama ya, 2 mingguan lah. 2 mingguan. Dari mulai ke percetakan cover, terus packaging, itu prosesnya 2 mingguan. Kan sebelum dicetak masa kan di proofing dulu mas, ukurannya pas atau enggak gitu. Proofing itu kayak uji coba ya. Kan sayang kalau
packagingnya kurang cakep gitu. Kurang itu ya, Kurang menarik. Menarik. Apalagi yang apa ya? Ya kayak gitu mas ya. Intinya ya. Terus dari pemilihan kertas atau kertas apa sih itu bisa buat kasih bocoran ke teman-teman nggak? Itu jenis apa kayak gitu? Kalau kertas sih kebanyakan cover itu pakai art paper ya. Itu juga apa? Warnanya kena warnanya apa? Timbulnya warnanya itu kena. Keluarnya warnanya kena kalau art paper. Juga nggak terlalu tebal, jadi kalau dilipat juga nggak terlalu garis. Kalau yang tebal-tebal kan garis gitu, jadi kurang cakep mas. Mungkin ada angan-angan apa mas buat mungkin portrait album ke depan sama si Samstrong lagi, mungkin album kedua. Ya kita berharapnya begitu sih ya. Lo masih andalan sih. Saya mau malah dia nengok nggak kurang ngurusin portrait mas. Malah nunggu. Ini portrait kesudahannya apa mas Digan? Buat lagu atau apa gitu? Itu portrait kenapa milih tajuk albumnya dengan Man is a Wolf? Memilih Man is a Wolf itu terus dibahas juga. Apa itu? Ya karena kayak lagu-lagunya sendiri kan kayak semua kayak Prestige, terus kayak Looking, Major Wannabe itu kan kayak konflik antar sesama sih kayak gitu. Jadi kan yang paling masuk itu Man is a Wolf, yang menceritakan semuanya itu. Ya karena di album itu menggambarkan beberapa sisi negatif dari manusia. Ya. Yang terutama itu manusia pasti punya kecenderungan untuk memikirkan dirinya sendiri. Ya, bila misal pasti semua manusia pasti seperti itu. Misal mempunyai ambisi atau tujuan tertentu bisa memakan sesamanya lah. Kalau pakai bahasa apa ya? Serigala. Tapi pertanyaan apa lagi? Untuk pengaplikasian artwork ke merch, apakah ada rules yang penting? Untuk pengaplikasian artwork ke merch banyak mas. Sebenarnya dari kayak misal warnanya mungkin beberapa banyak warna. Tapi kalau warnanya banyak-banyak, kasihan tukang sablonnya mas. Nggak mesti mas. Kamu kan warnanya banyak-banyak, sablon. Kita juga perlu mikirin orang lain ya mas. Mikir orang lain loh. Nggak boleh mikirin diri sendiri. Aduh. Terjadi medis semua. Tapi overall dari keseluruhan hasil yang tercetak, terproduksi, terus dibeli sama teman-teman, terus orang lain lah, apa idola Fortune mungkin kan banyak kan, itu kan idolanya mas Fortune mas. Nah, menurut kalian ini udah Kelebihan sesuai ekspektasi kalian belum? Gimana ulang terus? Setelah diproduksi ini loh mas, setelah diproduksi jadi CD-nya, terus dibeli sama orang, itu gimana sesuai ekspektasi kalian nggak kayak gitu? Ya malah di luar ekspektasi sih. Ekspektasi kalian? Ya dari artworkmu juga kan di luar ekspektasi. Bagus banget. Dari penjualannya juga melebihi ekspektasi. Mikirin biayanya mas kalau banyak warna. Mikirin biayanya ya. Banyak warna gitu. Ya banyak warna biayanya sablonnya juga mahal. Susah juga itu mas. Nah itu dia Rusid mantan sablon juga, itu tukang sablon. Iya dulu aku tuh mas, aku tuh dulu tuh kerjanya di tukang sablonan. Di mana itu? Solo? Di Batang. Aku udah di kuli sablon dulu. Kayak apa nyablon
bantuin bosku lembur kayak gitu. Jadi aku tahu ketika gimana sih biar artwork itu nempel ke kaos gitu kan ada pemisahan warnanya dan sebagainya kayak gitu. Apa CMYK, apa RGB, Itu yang susah kalau aku warnanya banyak, warnanya yang susah itu mas. Enggak ribet, tergantung orangnya mas. Mungkin itu kayak gitu. Mungkin ada apa lagi dari Fortrut? Ada cerita apa di balik? Oh iya harus kalau itu kan setelah artwork jadi kan itu terus logo mau ditempelin ke artwork kan aneh. Kala itu menurut kita. Terus kan kamu bikinin lagi logo baru kan itu kan. Nah terus itu ceritanya gimana bisa nempel ke situ lagi terus? Aku sempat bikin logo buat Fortrut itu tiga kalau nggak tiga dua pilihan logo, dan aku kayak bercermin diri sih, aku sebenarnya nggak ahli dalam hal pembikinan logo type kayak gitu, aku nggak ahli di situ. Jadi aku lebih pilih yang ini aja yang awal kayak gitu. Soalnya apa udah ada takarannya masing-masing. Ya. Kamu takarannya yang ruwet-ruwet kayak gitu ya. Terus pada saat bikin artwork itu dongkol nggak sampai bintang-bintang si Angga? Dongkol itu gimana mas? Misal katakanlah sebel ini anak kok mintanya macem-macem atau gimana? Nah, kita jujur aja di sini. Mungkin kalau ke bandnya, kalau dari aku ke bandnya mungkin ya it's okay lah, it's okay. Soalnya kan apa ya, ini kan pertama kalinya kita juga, jadi banyak problematik, banyak miskomunikasi, itu kan wajar mas. Tapi kalau aku ke personal ke Angga mungkin aku benci sih sama dia mas. Bajigur kamu. Kenapa mas? Ya kan Rebel kan buat apa ke apikan albumnya, kebagusan ya. Biar apa seluruhnya itu pas lah. Mungkin kayak gitu ya. Terus kan lagi terus apa? Dulu kan si Otak kan sempat itu terus minta kalau tiap lagu diberi satu artwork. Nah itu ya. Tapi kan setelah jadi kan nggak jadi seperti itu. Lah aku pun belum sempat tanya ke Otak. Coba dari kamu aja wes sering cerita. Nah kayak gini mas, aku kan lebih banyak komunikasinya sama si Angga. Kita mengolah konsep bareng gimana ini biar hasilnya menarik, biar gimana, biar oke lah. Terus masukan dari Bang Otak itu kan, ini gimana kalau per lagu itu dibikin 10 gambar kayak gitu, 10 buah kayak gitu sih. Udah aku coba udah aku trial kayak gitu, tapi nggak masuk. Ini lebih asik yang kayak gini. Memang keren sih bikin aku. Enggak mas, keren bandnya mas. aku mau nurut band loh. Mas Adit. Terima kasih semuanya sudah bantu berdua albumnya sama bantu rilisan juga Mas Adit. Semoga Samstrong makin jaya. Amin. Mas Adit. Dan kamu juga Rusit. Aku santai. Mas Adit kapan Samstrongnya sama Rusit dirilis kaosnya? Udah jadi ya sebenarnya. Udah disiapin lah, kita udah banyak preparasi, tapi sebenarnya rilis kemarin Maret ya. Sebenarnya kemarin kondisinya corona lah, apalah itulah, tapi ya yang penting ya kita jaga imunitas tubuh, sudah kayak gitu. Yang gambar tikus ini cuma gambar tikus. Ya, kan pernah. Tadi yang tanya malah tahu.
selama 10 tahun. Ya, makasih Mas Oga. Ya, selamat Mas Adi. Itu Sunstrong udah 10 tahun ya. Ini kan 2020, aku 2010 itu baru lulus SD loh. Bayangin. Mas Adi halo. Siapa itu? Si kumis nakpol. Kumis nakpol itu saudaranya ya itu ya. Halo Mas Halo, Kejo. halo Keju. Berapa minggu bergabung. Ini kamu kesibukannya apa Mas Risit? Saat pandemi gini? Masih gambar? Gambar masih mungkin main di Katanya game juga ya? enggak masalah Game apa? kayak Witcher kayak gitu yang aneh-aneh kayak gitu yang sekali selesai lah. Kamu juga main game teman main game ponsel loh. Main game perang biasa. Mantap. Di Group nih katanya malah udah dapat beberapa materi Materi baru. kayaknya. Iya sih masih dikit lah Mas. Baru 2 Baru 2. penggarapan, baru 2. Itu juga belum selesai sih. Kalau kan yang muncul Pak kumis tadi kok. Nggak pakai kumis, Amuis, nggak pakai kumis, Amuis. Amuis, jualannya makin lancar ya, Amuis ya. Apalagi ya mungkin nggak sih dari penggarapan si covernya yang itu tok. Lah banyak revisi sebenarnya teman-teman, banyak revisi banget di sini. Tapi kan aku dasarnya orangnya kan apa ya? Ya udah ini kayak jadi side project doang. Karena aku hidup di dunia ini kan hanya side project kayak gitu. Ya project utamaku ya sama Tuhan. Nah, banyak revisinya itu apa aja Mas Angga? Mungkin jadi bocorin. Gimana? Revisi Dulu sempet apa sih kayak logonya itu sempet itu bagian apa wajahnya itu loh. Dulu sempat nggak presisi kan lihat sketnya pertama kan kayak gitu, terus di watercoloring kok aneh, jadi wajahnya kayak aneh tuh, kayak main coket Mas ya orang orangnya gila muka wagu toh. ya. Nah, terus tak benerin. Sempat revisi apa lagi sih, kayak salah ketik lirik ya, terus Banyak banyak typo lah. typo apa tipe Mas? Typo apa typo sih? Ditanya malah aja. Ada teman-teman yang mau ditanyain nggak itu sama Rusit, salah satu seniman berbakat? Enggak gitu. Malah ada kesempatan bisa nanya sama Sunstrong ini. Banyak kesempatan banget loh teman-teman, kayak apa terus gimana sih ekosistem sama si label terus sama band kayak gitu, gimana kan bisa, siapa tahu ada yang pengen rilis album. Itu ada pertanyaan apa? Terus lagu yang jadi andalan, ingat lagu yang apa? Kalau andalan sih masing-masing ya. Kalau saya andalannya sih Major Wannabe ya. Kalau saya sih di Prayer. Lagu-lagu Prayer. Kenapa Major Wannabe? Kalau saya itu partnya itu lebih kaya lah di situ, enaknya itu di situ. Kalau dari Mas mana Mas yang paling suka Mas? Udah didengerin belum Mas? Ya, Yang mana aja Mas? Yang paling Ada yang rilis ya, udah denger semua dong. Fatir juga keren. Prestige sama Prestige sih Mas? Prestige. Prestige. Fatir.
Fadil. Manggung lagi kapan nih Pak Dika? Rencana? Belum ada nih Mas Adit, apalagi kayak pandemi, masih pandemi kayak gini. Masih susah semua Masih sih. susah semua. Kita pun mau bikin acara kecil-kecilan sama bareng teman-teman juga nggak bisa. Harusnya kan ini udah kita udah Rencanain. rencanain. Setelah Lebaran kan kita rencanain bikin gigs kecil-kecilan sama teman-teman. Tapi kan karena pandemi lagi itu gagal total. Tapi kan ini kita bahas terus aja banyak loh mas yang kayak interest pengen tahu gimana itu baik loh, positif. Kalian bisa juga loh nyoba kayak main virtual kan bisa mas ya, live di video banyak loh band-band kayak gitu mas. Naik mobil, di atas mobil lah gitu ya. Enggak, bukan maksudnya main tapi live dia. Live. Oh iya iya. Nanti minggu depan ya untuk yang kedua volume 2 ya. Jadi Buat yang volume kedua ini berkelanjutan teman-teman. Jadi pengennya saya bukan saya pribadi ya, tapi kayak apa ya, kayak trigger lah, kayak dorongan. Oh masuk Batang ra apa-apa daerah Pantura apa ono enggak enak. Enggak ada suatu percikan api lah kayak gitu. percikan apa? Enggak rapi. Bahasa seniman gitu ya. Jadi cuman mercik tapi berkepanjangan kayak gitu. Seimbang. Nah, apa sebenarnya Mas? Yang terus-terusan ini bahasa keren. Continue. Kayak gitu. Yang kedua ini buat bocoran juga masih ada sangkutannya sama si Fortune yang dalam. Sangkutannya itu stylenya ini watercoloring tapi digital kan. Nah besok kita nyoba watercolor tapi manual drawing, beda orang juga. Besok live trend dulu. Live drawing mas. Iya. Ribet apa mas? Ribet ya. Ribet. Kita malah banyak nanya sama dia mas. Dia orangnya estetik terus cantik juga mas. Orang mana? Rahasia dong. Cantik juga mas ya mas. Ada pertanyaan apa itu? Besok temanya mas. Temanya mas. Gambar satu lagi. Boleh. Itu Moses Kendal. Moses Kendal. Buat si Fortune itu pendapatnya Mas Muis mah sukanya di kamar mulu. Mas Adit nggak kelihatan tuh. Masih dia sembunyi. Karena sembunyi. Tunjukkan gantengnya dong. HP-nya orang besar. Bisa di mana kok nggak ikut? Di hutan. Lagi di hutan itu bisa lagi di hutan. apalagi mas Apalagi nih? Terus mau tanya Rus ini lagi bikin proyek untuk band apa lagi Rus? Halo PSAC Kolektif. dan apa mas? Mungkin masih bikin apa untuk band atau lagi buat sesuatu apa gitu? Kalau yang jelas kayak aku pribadi sih ya kan ada suatu ide kayak gitu kan aku wangi mas ya. Walaupun aku nggak punya apa-apa, nggak punya senjata lah, kembangan lah ya. Tapi ada ide, aku tulis lirik, aku bikin apa kayak gitu. Udah persiapannya buat next kayak ada usahakan suatu kayak gitu. Ngeri, ledakan kecil tapi mas, ledakan kecil kayak tabung gas. Ngeri. Kan udah meledak kemarin mas. Oh, Iya kan. sebelahmu. Meledak beneran ya. Meledak beneran. Mas Adit, Ya, sudah.
bentar lagi mau rilis band Salatiga ini Mas Adit ya. Ya itu Aku lihat di Instagram perfect. Savage ya. Itu bandnya Soid saya itu Mario. Kapan ya terakhir kali lihat Savage ya. Udah lama banget aku di Salatiga dulu. Main di sana ya Pak ya? Enggak, Konser di sana ya? kalau masih apa sih ya? Ya Pak? Tahun ya? 2009 atau kapan ya? Aku lupa. Udah lama banget pokoknya. Halo masih Get, masih Get. Tapi kan kemarin Korpri juga main di Salatiga kan? Juga. Oh iya, ya, Bu. Tahun lalu. Iya. Launching ya itu ya di sana ya? Mas. Ya. Kebetulan ada temen yang menerima kita buat launching di sana. Rame Mas juga. Manggung lagi kapan Ya, for true? lumayan lah Mas, kan sekarang musik-musik hardcore atau musik-musik underground lah. Kan udah sepi sekarang. Nggak kayak dulu lagi. Iya saja dijauh. Itu apa Mas? Pengaruhnya Mas kok bisa apa? Menurun malah ke ibu hardcore. Pengaruhnya mungkin ya udah nggak jadi tren aja sih. PSAC kolektif, ayo dong, gerakin dong. Jadi tren saja. Bikin acara lagi deh. Kuncinya dilepas please. Siapa tuh? Masih Get. Lepas. Ini enggak. Itu Mas. Enggak, aku kuncir cuma tak ikat. Jadi rambutku udah kepanjangan. Ingin tak potong. Jangan dipotong. Jangan dipotong. Ya tangan. Teddy. Ya enggak, nak madang. Oh, nak mandang kamera aja cedak-cedak. Ya medeni. Boy medani boy. Kiki medani. Kira Lebih medeni mana sama itu virus tuh. Rusi tuh. udah ada ide buat album next belum Mas? Kayak apa bareng siapa next ilustratornya kayak gitu. Kalau untuk ilustrasi untuk apa yang bikin album belum sih, cuman kita baru bikin materi-materi aja terus. Iya. Kan kita rencana ngumpulin dulu, terus nanti begitu udah selesai, udah full materi, baru kita lah kontak-kontak kamu lagi. Mas, kalau saranku malah kayak gini Mas. Aku punya saran kayak gini loh, maksudnya bukan aku malah terbebani apa kayak gini. Aku malah seneng tapi gantian sama teman-teman yang lain yang siapa tahu pengen gambarin buat portrait, bisa dijapri itu portrait kayak Mas ini aku punya artwork ini baru gimana kalau pas lagu ini kamu rilis short kayak gitu, siapa tahu buat ilustrator yang lain terutama yang di lokal kita dulu lah kayak gitu. Ya itu sih. Di Ya, itu Bapak sih. Nopo. Sekarang Iya ya. Siapa aja itu Mas? Kalau yang saya tahu itu kalau teman-teman aja Mas ya, Iya. teman-teman yang gambar ya. Pertama itu Mas Bahati, Yang gambar muka orang itu ya biasanya ya. dia gambar muka orang Udah sama kan? Udah sama. terus mejanya masih di akuan. Terus Mas Bahati terus masih Bahati, siapa? masih Sedikit. masih tadi masih juga apa namanya ngurusi PKD juga dia punya daerah Kabupaten Batang. Oh. Dia ngurusin itu jadi berkesenian lah. Terus baban kayak teman-teman Sebugancil kan banyak Mas. Teman-teman Sebugancil banyak kayak Mas tadi apa Mister Sempol itu. Terus apa sih? Pengen aku pegang. Oh benar. Mas Dani lagi Mas Dani juga nanya apa lagu favoritnya terus. Siapa itu? Sit ayo mancing Sit. Wah mancing. Aku nonton mancing. Sit ayo ban-banan. Wow. Ben-benan lah. Jangan sampai malah mesra-mesraan kok. Mesra gitu waktu
suatu hal yang estetik loh, apa namanya, yang kasih sayang ini umat manusia ini harus Betul ya? butuh rasa kasih sayang mas, harus nggak mana wong Jawa gitu duwe iya rasa lah merasa ora penak apa dan sebagainya malah lebar mas percakapan kita lah Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. mulai bercanda gitu. Ini awalnya kalian berdua, Mas Rusid sama Mas Adit, bisa bikin street knowledge ini gimana sih? Sengaja mas itu ya. iseng banget pokoknya iseng dan sebenarnya nggak ada ekspektasi apa kali iya bukan Daripada nggak ngapa-ngapain. itu daripada nggak ngapa-ngapain pertama itu di situ mas di situ daerah Pekalongan itu kan aku juga pengen ketemu dalam ketemu Mas Adit itu ngobrol-ngobrol terus dia nanya Mas ada ide apa itu yang mau bikin apa nih ngomong lagi sepi kayak gitu. Tapi kan memang kita kalau ketemu, kita tuh kan jarang ketemu ya sih ya. Sekali ketemu kita pasti membuat obrolan yang bermutu ya. Enggak juga teman-teman banyak bercandanya sama Mas Adit itu Sama kita. bercandanya tapi kayak visioner lah gitu mas tapi nggak bermuluk-muluk mas jadi yang bisa di ya juga nah, itu apa yang harus digerakkan kira mas Iya. kayak gitu Collab kita kan juga masih banyak tapi tertunda ya. tertunda juga banyak ingat Waide yang mer Evelyn Niar itu siapa itu Evil sangat evil sekali kamu aku pengen ngerokok Nanti ini di dalam rumah. ini dalam rumah nggak boleh ngerokok halo Mbak Alinita ceritain dikit dong ceritain sedikit Thomas kolab Samsung dan Rusid. Nah, Siapa itu? dari Mr. Gembong. Ini kan waktunya juga udah mepet. Jadi ini pertanyaan terakhir dan saya sama Adit jawab. Habis ini penutupan. Kalau kolabnya kita itu ya apa ya? Dari level sama ilustrator gimana sih bisa nggak sih digabungin bisa dong ilustrator sama tukang jamu bisa dong apalah collab sama apa yang aneh-aneh juga sih sama misal tukang apa yang lucu-lucu gitu mas bisa loh mas Gimana kita mengolahnya? Kayak gitu Semuanya kan bisa dibikin keren. Semuanya. Gimana kita ngolahnya? kalau pesan dan kesan sama teman-teman mas apa mas Pesan dan kesannya apa ya? Ya terus berapa? Berkarya terus jangan putus asa gitu. dengan rasa mas ya Jadi jadi musim corona ini nggak bisa benten yang biasa bentenan nggak bisa bentenan Oh. bikin sesuatu lah. Atau yang biasanya apa bikin sesuatu. bikin sesuatu teman-teman jadi ya apa ya kayak ada dorongan sendirilah otomatis kayak gitu kalau kesan dan kesanku sih ya apa ya Gimana hidup ya? yang menghidupi teman-teman kayak gitu loh kalau bisa buat lingkungan yang sehat sama teman-temanmu sekitarmu lingkunganmu dulu nggak usah berekspektasi terlalu jauh tapi diolah dulu dari lingkunganmu itu jadi suatu hal yang produktif Saling support kayak gitu dari Fortrut mungkin apa kesan buat teman-teman Ya, kesan kita tuh ya hari ini sangat
sangat bagus, terutama untuk kota kecil kita ini. Yang kurangnya info tentang artwork, mungkin kalau seperti kita kan orang-orang awam, kalau mungkin seperti Mas Rusid kan udah tahu banyak. Dengan adanya ini mungkin yang nonton kita tahu caranya, oh gini ternyata kalau mau buat artwork harus menyampaikan unek-unek kita ke si Gagasan kita ke pembikin artwork. Kalau kesannya albumnya, artbooknya keren. Enggak, aku nggak puas masalah jawabannya, nggak puas aku. Enggak, itu loh mas, ayo bisa tuh mas, keren. Harusnya harusnya itu jelek, itu harus diganti ini. Enggak, kalau tapi kan dari kita, dari kita harus yang menerima artwork dari kamu memang keren. Kok lag ya? Lag nggak sih? Mulai mau mati kayaknya, waktunya mau habis. Ini ada giveaway ya buat teman-teman yang nonton live hari ini. Ada CD For Truth. Barangkali ada yang mau. Apa kita pilih random kayak gitu mas? Jangan ya pemirsanya ya. Yang bisa jawab aja. Yang bisa jawab pertanyaan aja, dapat CD For Truth. Apa pertanyaannya Mas Dika? Pertanyaan apa mas? Bisa jawab paling cepat. Nanti dapat giveaway CD. Lagu track nomor 7 album kita apa? Judulnya apa? Siapa itu yang bisa? Ada yang bisa jawab? Track urutan nomor 7 For Truth. Track urutan nomor 7 tuh Pertanyaannya buat teman-teman yang bisa jawab mungkin dapat CD-nya dari Mas Andri Sarso. Susah mas? salah bukan tadi. Oh. Apa itu? Benar. Jurut bae atau Tadi pas nonton di Bandcamp itu. Selamat Mas Adi, dapat CD dari Mas Adi. For Truth. Besok pulang kerja nyablon mampir di rumahnya Mas Dika, Mas Edi. Ambil hadiahnya. Udah kayak gitu. Dari Street Knowledge mewakili Street Knowledge itu sama Mas Adi. Terima kasih banyak sudah Kami juga terima kasih sudah diberi kesempatan sama kalian ngobrol terus sama teman-teman juga. Mungkin kedepannya nanti biar bisa lebih apa mas ya? Lebih wawasan buat teman-teman. Gitu. Biar lebih guyup lagi lah buat apa gitulah. Udah gitu aja mantapun. Kalau misal ada kayak kalimat-kalimat yang salah atau kurang pas sama hatimu, menyombongkan diri gitu, mohon maaf. Terima kasih juga buat yang nonton ya. Sampai jumpa di volume 2. Sampai jumpa di volume 2. Ada bocoran nggak volume 2 mau sama siapa? Udah mas tadi udah ada bocorannya. Cewek cantik pintar ngelukis kayak gitu toh. Oke, siap kami tunggu. Itu orang. Dadah. Ya, assalamualaikum.